Halo sahabat excelid.com, senang sekali saya masih bisa bertemu kembali dengan Anda dalam video tutorial ini. Dan video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah acak data angka. Ini seperti yang Anda lihat di sini, saya memiliki sebuah data angka yang nanti bisa diacak dengan tombol mulai. Dan sebelum kepada cara pembuatan dan penggunaannya, terlebih dahulu apa sih manfaatnya untuk membuat acak data ini? Saya kira untuk manfaat ini tergantung orang yang menggunakannya ya. Biasanya acak data ini bisa digunakan untuk kegiatan arisan misalkan ya, atau kegiatan-kegiatan lain yang sejenis sifatnya ya. Oke, langsung saja saya akan mencontohkan atau mempraktekkan bagaimana cara kerja acak data yang ada di Microsoft Excel ini. Oke, misalkan saya klik mulai. Perhatikan, ini akan mengacak sendiri dalam hitungan beberapa detik ya. Oke, saya ulangi, ini akan mengacak sendiri ya, seperti ini. Oke, saya ulangi beberapa kali. Oke, seperti itu. Nah, sebenarnya data yang diacak di sini itu adalah saya sembunyikan di sini. Oke, ini data-data yang acak. Namun akan lebih keren, jadi saya di hidden dan tampilannya akan seperti ini. Oke, namun di sini ada tambahan coding yang harus Anda kerjakan untuk bisa membuat seperti ini ya. Baiklah, cara membuatnya Anda harus ikuti tutorial berikut ya. Oke, saya pilih close now. Langkah pertama, Anda buat sebuah dokumen baru seperti ini. Oke, kemudian Anda juga bisa gunakan view kode. Kemudian setelah itu tambahkan satu buah modul sini, modul 1. Dan langkah berikutnya adalah Anda ketikkan coding seperti yang akan saya tulis ini. Yang pertama, Anda definisikan public definition ya, public hentikan as that public. Oke, sorry. Oke, satu buah public sudah dibuat. Kemudian saya akan buat function ya untuk mengacak datanya. Jadi Anda silakan buat function ya. Oke, seperti ini function acak angka. Misalkan saya definisikan R ya. Ini R ini adalah rank. Kemudian ada juga min, misalkan ya, min itu minimal ya. Ini saya pilih tipe data long. Kemudian saya tambahkan lagi untuk maksimalnya sama long. Kemudian saya tutup. Ini semuanya adalah integer. Oke, seperti ini. Kemudian saya definisikan kembali, misalkan dim j long seperti ini, dim j misalkan ya. Sorry. Oke, seperti ini, dim j long. Kemudian apalagi saya misalkan akan mengulang data dari 1 sampai data R misalkan ya. R itu nanti akan saya definisikan juga, maka Anda tulis for i sama dengan 1 to R misalkan ya, o titik row. R nya itu adalah baris titik count, seperti ini ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita definisikan juga untuk J ya, for J sama dengan 1 to misalkan R kolom ya. Ini yang jadi yang atas I itu adalah untuk
baris, yang untuk C itu adalah kolom. Jadi kolom tambahkan lagi count ya, seperti ini. Kemudian saya definisikan yang R ini merupakan antara baris dan kolomnya, berarti I, J. Oke, I, J itu adalah integer daripada Imax. Oke, Imax dikurangi I min ya, jadi I min ditambah 1. Oke, ditambah 1, kemudian itu adalah sama dengan random ya, acak data saya tambahkan dengan I min seperti ini. Ini saya randomnya, ini bukan sama dengan ya, kali random sama dengan image, rnd s. Oke, ini ada masalah ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita next ya, next J, dan langkah berikutnya adalah next I juga ya, dan akhiri dengan end function. Oke, ini kita sudah membuat sebuah acak angka ya, dari coding seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita akan buat submainnya ya. Oke, maka Anda ketik submain ya, misalkan seperti ini ya. Submain ini nanti akan diisi dengan waktu yang akan berhenti ya. Misalkan saya contohkan, misal di sini adalah hentikan sama dengan now itu adalah waktu saat ini. Oke, ditambah time value ya, time value. Nah, ini hentikan ini sudah didefinisikan sebagai dead. Oke, kemudian time value formatnya ya, time value langsung saja di sini formatnya misalkan hanya 2 detik 0. Oke, misalkan 2 detik seperti ini. Ini harus pakai tanda petik ya. Nah, seperti ini 2 detik. Setelah itu coba lakukan do while. Oke, do while waktu sekarang ya, do while waktu sekarang kurang dari hentikan ya. Maka langkah yang harus ditempuh adalah acak angka. Ranknya saya tulis di misalkan di kolom B lah, B1. Oke, misalkan saya tulis B1 sampai S10. Oke, seperti ini. Nanti acak angkanya ini berada di posisi rank B1 sampai S10. Kemudian angka kolom barisnya 9 dan enter. Oke, kemudian setelah itu lakukan do event. Oke, lakukan do events. Do event begini. Oke, do event dan ulangi ya, loop ya. Setelah ini Anda sudah membuat menu atau main utama, submain ini untuk mengetikkan acak angka ini. Oke, selanjutnya Anda harus membuat sebuah modul hentikan. Jadi tambahkan di sini misalkan sub hentikan. Oke, seperti ini ya. Sub hentikan ini
atau jangan inilah, supaya ada perbedaan, hentikan ini ya, sub berhenti misalkan. Oke, sub berhenti di sini, sub berhenti, maka Anda tambahkan misalkan hentikan. Nah, hentikan sama dengan now, waktu sekarang ya, waktu sekarang ya. Jadi hentikan itu dengan waktu sekarang. Waktu sekarang kan nanti ya sudah ditentukan. Kalau misalkan ini hentikan selama 2 detik, maka si komputer itu kan memiliki waktu saat ini yang terus berjalan ya. Jadi nanti selama 2 detik ini akan menghentikan secara otomatis ya. Oke ya, setelah itu Anda bisa menambahkan misalnya di sini, sini oke, di workbook. Nah, misalkan di workbook itu saya coba objeknya workbook, kemudian prosedurnya aktif ya. Oke, ini saya hapus, kemudian ini Anda bisa lihat misalkan randomize. Oke, randomize main. Nah, main itu kan sudah dituliskan pada modul ini kan ya, ini randomize main. Oke, langkah berikutnya yaitu kita kembali ke workbook ya. Oke, kembali ke workbook, kemudian untuk memanggil datanya saya coba gunakan button ini dari insert, atau dari mulai menu developer kemudian pilih insert, dan kontrolnya adalah command button ya. Sekarang saya buat di sini. Nah, kemudian assign makronya saya panggil yang main. Oke, seperti ini. Anda bisa menggantinya misalkan di sini edit tag, ini hapus misalkan mulai acak, seperti ini ya, mulai acak. Oke, setelah kontrol ini dibuat, kita bisa uji coba apakah coding yang diketikkan berhasil atau tidak. Kita uji coba. Oke, ini ada error trouble ya, compile error, invalid qualifier. Ini saya klik OK. Ini kira-kira kesalahannya yaitu di mana ya? Ini di sini ya, di sini row. Nah, coba saya pakai S, rows. Kita compile lagi. Oke, satu lagi nih invalid qualifier juga, ini coba saya pakai S. Oke, saya play kembali. Oke, ini sudah berhasil. Kita lihat di Microsoft Excel-nya. Oke, ini sudah ada datanya. Saya coba hapus. Oke, misalkan saya mulai acak. Iya, ini akan mengacak dengan sendirinya ya. Oke, seperti ini hasilnya ya. Oke, itu saya ulangi lagi ya. Nah, misalkan 4 digit angka ini saya akan modifikasi di sini, misalnya untuk apa namanya, untuk misalnya membuat angkanya lebih besar, misalkan saya dibuat ini sama dengan di sini ya. Oke, angka yang kedua itu misalkan sama dengan C, oke. Dan angka yang ketiga saya buat di kolom D ini. Kemudian angka yang keempat yang ini. Nah, nanti yang akan ditampilkan yang ini ya. Oke, saya tarik ke bawah supaya lebih jauh. Misalkan di sinilah. Oke, karena ini hitungannya desimal nih, misalnya desimal ya, saya akan menghapusnya menjadi hanya 1 digit angka ya, jadi tidak ada angka-angka di belakang koma ya. Sorry, yang ini gunakan decrease desimal. Oke, seperti ini ya. Kemudian akan lebih keren lagi, misalkan saya buat angkanya fontnya lebih besar ya, seperti ini ya. Kita warnai misalkan warnanya ini, kemudian untuk fontnya yang ini misalkan. Kita juga bisa mengetengahkan dengan menggunakan center dan menebalkan dengan fungsi bold seperti ini. Ini misalkan saya tarik ke bawah ya, tarik ke bawah.
Oke, seperti ini. Nah, tarik ke bawah. Kalau ini masih kelihatan, misalkan segini, acak. Oke, hasilnya kan seperti ini kan. Saya acak. Ya, jadi angka yang keluar 4 digit itu adalah 5755. Saya acak lagi. Oke, angka yang keluar 4 digit yaitu 10, 2, 8, 10. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti itu. Ya, seperti ini. Oke, ya. Jadi caranya seperti itu. Saya ulangi ya, kembali ke developer, Visual Basic nih. Nah, jadi kita random selama 2 detik. Kalau misalkan Anda ingin merandomnya lebih lama lagi, Anda bisa mengganti misalkan ini jadi 5 detik. Nah, kita uji coba lagi. Nah, ini agak lama ya dibandingkan dengan yang tadi. Oke, ini 5 detik. Nah, Anda sebenarnya bisa menghide ini. Bisa di hide, diklik kanan kemudian hide. Ya, jadi yang tampil hanya ini saja. Oke, seperti itu ya. Ya, kemudian Anda juga bisa membuat kontrol untuk menghentikan acak ya di sini ya. Misalnya di sini ya, kita panggil ya codingnya atau modulnya sudah dibuat tadi ya. Jadi tinggal panggil, berhenti, kemudian klik OK. Anda ganti ininya misalkan hentikan, kayak seperti ini ya. Jadi acak, Anda bisa menghentikan acak, hentikan, acak, hentikan. Oke, seperti itu. Jadi kalau acak ini selama 5 detik. Oke, iya ya. Demikian bagaimana cara membuat acak data angka. Anda silakan kembangkan untuk membuat aplikasi yang sifatnya atau menggunakan atau membutuhkan acak data angka. Untuk lebih jelasnya Anda silakan kunjungi blog excelid.com untuk mempelajari bagaimana lebih rinci kembali ya. Demikian tutorial video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya.